Udah nggak apa-apa, aman nih. Aman. Oke. Halo semua, kembali lagi dan kali ini kita mau ngebahas sedikit berita-berita yang masuk ke timeline minggu ini. Oke, untuk berita yang pertama ini ada program makan gratis, boleh pakai mie, asalkan pakai mie jagung. Gitu ya. Nah, ini ada sedikit jadi pertanyaan gitu. Kenapa pakai mie jagung dibandingkan mie biasa atau kenapa nggak pakai nasi aja gitu? Kan sementara untuk jagung itu kan lebih mahal daripada beras atau nasi itu sendiri. Dan dan kan namanya program makan gratis ya. Justru kalau kita pakai jagung bukannya itu bakal lebih membebani anggaran untuk program makan gratis ini? Aduh ya, kalau nggak salah Gibran ya. Iya, Gibran. Gibran yang bilang ya. Kayaknya ya, karena emang kayaknya itu jadi pilihan karbohidrat lain sih sebenarnya. Pilihan karbohidrat lain. Karbohidrat lain. Jadi yang kedua kan karena itu tuh relate tuh, karena menteri kan bilang tuh yang Indonesia suruh apa namanya kurang-kurangin makan nasi. Oh iya, benar. Itu berita program makan gratis ini juga buat diganti ke mie jagung. Itu juga dibarengi dengan suruhan dari pemerintah bahwa kita tuh diperdikit lah gitu untuk mengkonsumsi nasi gitu. Agar Indonesia tuh tidak lagi keberatan untuk menekan impor beras gitu. Nah ya, kalau Indonesia masih impor beras, masalah di situ sih. Jadi impor beras, terus berasnya masih mahal. Nah, emang pemerintah kesulitan, nah makanya apalagi program gratis ini kan makan gratisnya seluruh Indonesia tuh. Iya. Ya bisa dibayangin sih, nyediain beras itu bisa berapa ton kan buat program ini doang. Nah nanti artinya kalau nanti beras dialihin ke program ini, artinya supply-nya naik tuh, demand-nya naik. Demand-nya naik nih, itu bukan buat konsumsi umum masyarakat, tapi ada buat supply ke program pemerintah juga. Nah ini bakal jadi masalah sih kayaknya. Nanti berasnya malah makin naik. Malah makin naik gitu ya. Kayaknya sih, maksudnya secara Kalau secara ya kayak logika sederhana, logika umum lah gitu. Dimana kalau permintaan naik gitu, nanti harga supply-nya ikut naik juga gitu. ya makanya mungkin apa sih namanya? Jadi diisi sampai jagung mungkin. Ya diisi sama jagung gitu. Itu kalau misalkan terus-terusan aja itu programnya masih pakai beras, masyarakat Indonesia masih terus-terusan pakai beras, nanti lama-kelamaan harga berasnya lebih mahal dari jagung gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Gak bisa seperti itu. Soalnya pada dasarnya emang harga beras itu termasuk tinggi. Terus kita masih impor juga, kebutuhannya masih kurang sebenarnya. Nah, itu. Jadi nanti kebutuhan masyarakat udah masih kurang, berasnya nanti dialihin lagi ke program pemerintah, itu kan jadi masalah nantinya. Nah seperti itu sih. Itu juga masalah apa namanya, menteri yang bilang katanya kurang-kurangin nasi itu kayaknya sih emang kayak basa-basi aja, tapi mungkin ada benarnya bahwa emang kalau Indonesia cuma ngambil karbohidrat dari beras, ya itu ya bisa jadi masalah juga, karena kan karbohidrat tuh di Indonesia tuh bisa dapetin dari apa sih, banyak ini ya, apa namanya, banyak sumber kayak umbi-umbian, bahkan dari sukun, dari pati ya. Jadi kayaknya sih masih masuk di akal sebenarnya sih kalau diganti mie. Yang penting jangan Indomie ya. Indomie. Tapi kan mengenai awal mula program ini kan rencananya untuk memberantas stunting ya. Yeah. Memberantas stunting dimulai dari SD lah gitu. Dari generasi Indonesia dari SD. Nah cuman kenapa gantinya itu jadi mie? Bukankah mie itu kurang sehat ya dibandingkan dengan nasi biasa? Sebenarnya nasi sama mie itu nggak pada yang sehat nggak sehat sebenarnya. Yang jadi masalah itu karena mie itu sebenarnya dari pati. Mie itu dari pati. Jadi untuk di Indonesia itu khususnya, orang Indonesia itu nggak biasa sebenarnya sistem pencernaan itu mencerna pati. Karena kalau untuk orang Eropa yang setiap hari makan roti, nah itu mereka terbiasa. Makanya di Indonesia itu
banyak gejala-gejala kayak banyak lah gejala penyakit tuh yang ditimbulin dari pati karena kita dari gennya itu emang nggak bisa mencerna pati. Nah kembali lagi kalau dibilang kan mie nggak lebih sehat dari saya enggak, tapi cuman emang untuk orang Indonesia itu emang mie nggak tepat sih. Tapi kalau kasusnya diseling nih nanti ini semoga aja pasti aman sih. Masih aman Aman. itu. Atau mungkin kalau misalkan sedari dini atau dari SD gitu dibiasakan makan pati, apakah Ya bisa bisa ada apa ya, toleransi terhadap sari pati itu? ya mungkin ya. Mungkin Kita kan gitu. bukan dokter ya, cuman dari yang kita baca sih emang ya Indonesia tuh emang makannya tuh real food bukan pati kan. Jadi makannya itu ya ya real food lah. Kalau pati kan sebenarnya dia ada kayak roti itu kan itu mie itu kan hasil proses kan bukan real food kan. Oh. Ya seperti itu sih. Emang kayaknya kayak agak pro kontra, tapi ada hal yang bisa dibalumi. Kalau emang diselang-seling tuh, ya itu kayaknya ya masih bisa sih. Oke, kayaknya masih bisa. Oke, untuk berita selanjutnya, nah ini ada berita yang unik nih, di mana sekarang mulai ada 2 tambahan ormas yang ingin mengelola tambang. Nah, kenapa ormas itu mau mengelola tambang? Ya sebenarnya pertanyaannya harusnya bukannya mau ya. Karena Harusnya tuh pasti kalau ormas ditawar pasti mau sih. Cuma masalah itu kenapa pemerintah nunjuk ormas sebenarnya. ya kenapa? Ya kenapa itu pemerintah tuh nunjuk ormas? Kenapa pemerintah enggak kalau misalkan kelebihan apa namanya ada titik-titik tambang yang emang enggak bisa dimanfaatkan gitu. Kenapa enggak bikin aja lembaga-lembaga lain gitu. Tapi ini yang jadi masalah tuh kenapa ormas? Nah, itu sih. Iya, kenapa ormas? Kenapa bukan yang expert di bidangnya gitu? Nah itu jadi masalah. Kayaknya sih, iya. Kalau masih mau sujon mah ya mungkin ada ya kayak teori-teori konspirasi belakangnya. Cuma Konspirasi. kita nggak paham. Apalagi kan yang pertama ngambil tuh kan ENU ya menurut saya. Iya, ENU kan dia pro pemerintah banget kan. Jadi terkesannya emang bagi-bagi sih sebenarnya. Jadi terkesannya emang bagi-bagi lahan, bagi-bagi. Cuman ya nggak tahu sih. Ya udah, masih janggal sih, nggak berani ngasih statement juga. Tapi yang jangan salah sih poinnya adalah yang kita harapkan itu mudah-mudahan sih ormas ini amanah sih. Terus dia mampu menjalanin bisnis ya kita katakan bisnis kan ya. Bisnisnya karena apa? Karena ini dampaknya masalah lingkungan. Ini dampaknya itu masalah lingkungan, apalagi sekelas Muhammadiyah itu kan terkenal dengan apa sih namanya yang melekat itu kan Muhammad itu pendidikan banget kan ya. Jadi Muhammad itu pasti ngebangun pendidikan, universitas, sekolah. Iya, bahkan Muhammadiyah dia udah ngebangun universitasnya di Australia ya. Itu kayaknya terus ngolah tambang gitu kan, terus nanti bentrok sama apa sih ya, maksudnya kan masalah lingkungan lah pada intinya. Jadi ada hal yang aneh sih, dan masyarakat sih kita harus bareng-bareng jaga sih, kita harus kontrol bareng intinya sih gitu. Ya, untuk mengenai berita ormas yang mengelola tambang ini kita nggak begitu banyak berkomentar lah, tapi kita hanya ya semoga mereka baiklah mengelola tambang ini, tidak dimanfaatkan untuk yang merugikan Indonesia lah ya. Nah, untuk berita selanjutnya ini cukup apa ya? Cukup heboh lah gitu. Karena entah kenapa ada aturan baru yang mana aborsi sekarang diperbolehkan dan juga di sekolah-sekolah itu akan diadakan alat kontrasepsi gitu. Itu kenapa ya? Kalau aborsi sih nggak tahu, nggak perlu dengar. Oh, kayaknya masih ini tuh makanya ya belum apa ya. Kalau kontrasepsi sih pernah emang dari Pak Presiden tuh ya. Iya, dari Pak Presiden. Aborsi sih kayaknya masih ini sih itu mah masih isu yang berseliweran. Oke. Tapi untuk kontrasepsi sih agak yang lucu juga sih. Tujuannya apa itu untuk Kalau tujuannya saya sendiri kurang tahu kenapa ya perlu diadakan alat kontrasepsi di sekolah gitu. Apakah emang nanti bakal ada sex education praktiknya gitu di sekolah? Kayaknya sih lebih ke Mencegah penyakit menular. Sebenarnya lu gitu karena emang trennya
sekarang itu ya emang lagi naik, ya seks bebas tuh emang lagi naik sih. Dan kayak sih ke situ sih yang saya lihat pasti intinya tuh Pencegahan penyakit gitu ya. kalau kontrasepsi maksudnya untuk kondom gitu ya, pada intinya sih sebenarnya bukan ya, kalau untuk siswa kan mana mungkin buat apa mencegah kehamilan, maksudnya untuk KB kan, keluarga berencana itu kan nggak mungkin kan. Itu emang pasti alasannya yaitu mencegah penyakit menular. Karena apa? Karena emang trennya nggak bisa dibendung. Jadi ya mungkin logikanya itu pemerintah, wah daripada gua susah nih ngedukasi pelajar deh, ya kayaknya sih mending ya gua amanin sisi yang ini gitu. Yang ini yaudahlah bodo amat lah, mau bengal mau apa gitu, daripada aman aja gitu. Kayaknya lebih ke situ sih kayaknya sih. Jadi praktis gitu, main praktis aja. Karena ngedukasi pasar kan gak gampang kan. Gak gampang. Masih bikin pemahaman. Oh iya, ini ada klarifikasi terbaru dari Presiden. Itu katanya alat kontrasepsi itu hanya boleh dipakai untuk yang sudah suami istri. Masih cukup pelajar buat Nah itu dia. Nah itu dia, pelajar tapi udah bersuami istri gitu. Kan maksudnya pelajar di sini kan yang 12 tahun wajib itu SD, SMP, SMA. Itu justru kalau waktu dulu kayak saya sekolah tuh di SMK, itu justru kalau menikah itu di DO langsung itu. Waduh, nggak tahu deh. Kayaknya harus baca lagi sih beritanya, soalnya ada info yang bentrok gitu. Di sini kan pelajar tapi kok pakai apa kontrasepsi harus udah menikah ya? Oh iya, jadi menurut kelanjutannya tadi itu bahwa ternyata memang di Indonesia itu memang masih banyak pernikahan dini gitu. Jadi maksudnya Nikah juga bukan pelajar berarti. kan yang kalau memang masih sekolah ataupun apa ya, yang masih sekolah kan kalau udah terlanjur menikah kan pendidikan tetap harus diraih gitu, tetap wajib 12 tahun itu. Jadi kayaknya mah alat kontrasepsi itu opsional untuk yang sudah menikah. Liar juga. Iya. Deh. Liar juga ya. Tapi katanya memang di Indonesia itu banyak gitu yang memang yang masih pelajar itu udah pada menikah. Tapi maksudnya masih sekolah gitu. Iya, masih sekolah. Setelah menikah masih sekolah maksudnya. Iya, masih Nggak sekolah. berhenti. Nggak berhenti. Ya mungkin itu sih. Soalnya ya kita nggak nemuin sih kasus apa namanya. Kita nggak nemuin di lingkungan kita tuh yang kayak gitu, nggak ada. Emang ada di kita itu kayak kayak gitu. Ada. Itu udah kayak tradisi di suku sana di Indonesia gitu. Yang emang masih mewajarkan tradisi pernikahan dini ini. Ya mungkin itu lebih ke kasus namanya kasus, bukan secara umum berarti. Mungkin Pak Jokowi itu mungkin ngarahnya ke kasus-kasus tertentu mungkin. Bukan nih, waduh, ini bagi-bagi nih, ini ada sepak nih bagi-bagian ya SMA ini buat itu kan. Tapi per kasus berarti. Kayaknya kan. Iya, kayaknya sih untuk di sekolah-sekolah yang emang ada di sana pelajar yang udah menikah gitu. Karena di sana dalam kurungnya itu opsional untuk yang sudah bersuami istri. Arti emang berarti tujuannya itu bukan buat penyakit, apa emang untuk menekan itu, berarti emang untuk keluarga berencana. Oh, untuk KB gitu. Kayaknya kalau benar ya, soalnya emang ya kalau kita bayangin bagi-bagi nih, misalnya sekolah nih kirim ya kita berapa pak gitu nih bagi nih itu aneh banget tuh. Oh iya, memang berita ini tuh cukup mind blowing ya gitu, karena ya kenapa gitu diadakan di alat kontrasepsi untuk sekolah-sekolah gitu. Tapi kalau emang ternyata ada yang seperti itu gitu di daerah lain tuh memang wajar adanya pernikahan dini, dan memang ada dan wajar juga banyak datanya pelajar-pelajar itu udah pada menikah. Emang sih kita di sini kan di lingkungan kita kan beda gitu tradisi dan budayanya gitu. Apa sih di suku tertentu berarti? Iya. Berarti jelas di luar Pulau Jawa kayaknya. Iya, di luar Pulau Jawa. Oke, ini mending kita lanjut aja ke pemberitaan selanjutnya. Oh, ini ada berita yang cukup mencengangkan lagi, yang mana siswa Indonesia itu 0% yang mampu membaca hingga memahami konteksnya. Dan hanya 5% saja yang mampu berpikir outside of the box. Jadi dinilai orang Indonesia itu jarang sekali yang mampu berpikir kreatif.
Itu kenapa bisa terjadi? Penelitiannya di Itu diteliti dari skor PISA. Itu yang skor PISA tahun 2022 itu di mana mereka tuh kan mengumpulkan siswa-siswa dari berbagai negara. Nah, ya setara SD gitu. SD gitu. Jadi ini tuh untuk Gen Alpha. Jadi di tahun 2022 itu di mana hasilnya tuh skor literasi Indonesia itu begitu rendah gitu. Itu apa yang mengakibatkan siswa Indonesia itu skor literasinya rendah gitu. Bahkan sampai 0% gitu yang untuk memahami konteks dari sebuah teks. kayaknya, tapi nggak heran. Nggak heran kan. Nah ini kan kasusnya Gen Alpha. Sebenarnya nih yang kayak gitu tuh di milenial, mungkin di boomer juga terjadi kayaknya sih. Mungkin di Gen Z juga terjadi. Di kita itu untuk setara SD, itu kan SD ya objek dulunya. Iya, SD. Di SD itu jarang banget yang ini kan berat tadi ya. Tadi apa? Suruh apa? Apa sih tadi? Ini ada salah satu soal yang dikasih ke pelajar Indonesia dan negara lainnya. Jadi ada sebuah buku dengan cover bertuliskan 2983 lah. Nah, mahasiswa itu disuruh untuk membuat cerita orisinal dari buku bertuliskan 2983 itu. Buat cerita apa aja orisinal. Dan ternyata hasilnya orang Indonesia tuh itu tidak mampu gitu membuat karya orisinal gitu. Oh ya, bahkan fakta uniknya lagi itu mereka dikasih waktu 8 menit dan cuma perlu disuruh membuat sekitar 6 atau 9 kalimat aja dari buku itu. Itu mereka nggak bisa. Bahkan hanya beberapa kalimat dalam waktu 8 menit itu udah panjang banget sebetulnya. Tapi mereka tidak mampu buat cerita orisinal. Tapi yang bener gak heran sih. Emang untuk level literasi kita tuh apalagi SD ya, kayaknya emang belum sampai ke situ. Di SD tuh kita nggak belajar itu. Kita nggak belajar nggak belajar apa sih namanya pendidikan yang bikin siswanya kreatif atau berpikir. Bahkan nggak siswa itu nggak disuruh bikin argumen sendiri sebenarnya. Itu waktu SD itu waktu dicekokin aja. Emang SD itu kayak gitu waktunya dicekokin aja. Kecuali di rumah. Kalau di rumah, nah ini makanya faktor lingkungan itu penting sebenarnya. Dulu itu Kak Ari itu SD itu kan dulu itu kan, nah itu kan Kanu itu kan dia Bim tahu nggak dia suka nulis komik cerita apa? Nggak tahu. Nah Kanu tuh dulu nulis komik cerita Bim. Nah itu dulu tuh SD kayaknya kelas 3 tuh Ari itu. Kelas 3 itu sama Kanu tuh udah diajak-ajak nulis cerpen dulu tuh. Kelas 3 SD. Nah yang jadi kadang yang jadi unik tuh di sini Bim. Itu kan Kanu tuh punya, nah ini jadi contoh kasus aja ya. Punya banyak karya tuh dia, ada komik, ada cerita pendek tuh. Itu kan itu dia sudah nulis tuh dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD ya? Ya udah nulis cerita, udah gambar, ya besan ada. Nah itu kadang kan Kari kan pinjem tuh buat dibawa ke sekolah tuh. Nah, nah itu yang jadi masalah tuh. Yang ngerti tuh kita doang. Jadi orang lain itu untuk sebaya tuh waktu itu Kari itu kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Ya mereka nggak minat sama bahan-bahan bacaan itu, nggak minat. Jadi makanya mereka nggak kenal tuh, ya mereka pasti kebingungan. Lu coba bikin cerita original lah, gue baca aja nggak pernah kayak gitu katanya. Gue baca aja nggak pernah, ini apaan ya? Masalah itu di situ. Indonesia tuh budaya bacanya emang rendah, terus budaya. Jangan bacalah, nonton aja nih yang enak nih nonton nih. Nonton itu untuk misalnya untuk anak-anak SD itu belum tentu ada yang mau itu nonton sebuah film. Itu belum itu ya. Film kan sederhana ya, maksudnya buat dinikmati itu apa ya namanya, gampang daripada sebuah buku. Iya. Aja belum tentu banyak minat deh. Nah misalnya di situ tuh. Nah yang kedua tuh pernah waktu MTS kelas 3 tuh. Baru kemarin tuh komentar di Facebook tuh. Pernah komentar di Facebook tuh kemarin tuh masalah ada yang ngepost kayaknya masalah yang sama sih yang ini. Yang itu bukan. Kalau di mana guru-guru SMP atau sederajat itu mereka pada heran kenapa gitu apa ya, semua siswanya itu nggak ada yang bisa membaca, bahkan nggak mengenal, bahkan buta huruf. Iya, ada SMP yang siswa SMP yang masih diajarin baca ya. Ya. Karena ada berita juga tuh guru SMP tuh masih ngajarin
Iya, masih ngajarin. bisa lulus. Kok mereka bisa lulus gitu dari 6 tahun SD itu. PR pendidikan kita ya kan janggal kan nggak bisa. Iya, janggal. Kenapa bisa dilulusin? Nah, makanya mereka bagaimana mau bikin cerita orang baca aja nggak pernah, makanya jadi bingung. Nah itu SMP juga unik Ben. Ini poinnya itu sebenarnya bukan masalah siswanya, berarti emang pengajarnya juga, karena Kak Ari pernah tuh waktu SMP tuh di MTS kan, soal di MTS. Nah waktu itu sebenarnya karena bolos sekolah, terus karena jarang masuk kan, akhirnya pas masuk tuh pasti jadi bahan ini nih, jadi bahan kuliah kan, gitu. ya. Akhirnya disuruh ke depan sama guru, istilahnya, Asari kamu di rumah ngapain aja, karena kan waktu SMP juga zaman polos ya, pasti kita ngomong apa adanya ya, yang di rumah. Nah Kak Ari tuh bilang di rumah itu Bu nggak ngapa-ngapain, tapi saya ngelarin buku itu ada buku tebal segini kitabnya. Buku itu buku karya Hasan Bandung. Jadi itu ada 3 jilid, tanya jawab soal agama, itu 3 jilid segini nih, Hasan Bandung. Kari jawab kayak gitu di depan kelas, itu diketawain, guru juga ketawa. Jadi ketawain sama anak-anak semua, terus gurunya ketawa. Nah maksudnya itu mereka itu kaget, maksudnya ada hal kayak begitu itu kaget, jadi ketawa mereka itu. Jadi lah, Karena nggak menyangka gitu ya. mungkin nggak menyangka sama ya itu nggak familiar juga. Artinya apa, untuk sekelas SMP aja untuk anak doyan baca itu udah aneh. Iya, udah aneh gitu. Apalagi 3 jilid ya. 3 jilid, terus juga masalah pertanyaan-pertanyaan seputar agama lagi. Ya itu makanya ya, tapi nah itu makanya tadi di Indonesia 0 ya, tapi di luar negeri mah enggak kan maksudnya. Enggak. Nah itu emang kayaknya budaya membaca, budaya yang lain lah yang mendukung kreativitas anak kita emang kurang di Indonesia. Makanya yang nggak aneh lah, SD suruh mikir kayak gitu ya jelas susah lah. Cuman orang-orang tertentu itu pun nih, nah bener, itu ada salah satu komentar tuh bilang di Indonesia itu kalau udah lu aneh dikit tuh misalkan ya itu pasti lu berarti dibully, dianggap aneh kan. Iya. Nah itu jadi masalah tuh. Soalnya apa, Kak Ari juga sama Bin, ketika kita apa ya, udah kita berbeda nih, pasti kita circle-nya tuh kecil Bem, karena kita ngerasa beda sama yang Iya, itu ngaruh banget. Ketika kita duduk nih ngobrol, dia nih diajak rumah sama kita itu nggak nyambung Bem, terus dianya males lagi. Males, iya, cari teman yang lain. Nah gimana, karena ya kita lingkungannya ya gimana ya kayak gitu sih. Terus ini ada fenomena yang unik ya, yang kan tadi di orang Indonesia tuh berpikir kreatifnya hanya sedikit orang Indonesia yang berpikir kreatif. Bahkan hanya 5% saja yang mampu berpikir outside of the box. Nah ini ada sebuah fenomena unik yang dari generasi ke generasi itu entah kenapa sama gitu. Pernah nggak kalian disuruh gambar suatu gitu waktu pas SD, itu entah kenapa satu kelas gambarnya itu sama, yaitu 2 gunung, matahari, sawah, dan jalan yang berlikuk-likuk. Nah, setelah itu pas SMP, SMA, ada di Facebook gitu. Di Facebook, ini adalah gambar yang legend katanya. Wih, sama tuh gambarnya sama gua pas waktu SD. Dan ternyata komentarnya pada bilang sama-sama juga. Nah, terus yang unik lagi, ini dari generasi milenial, ini Gen Z gitu. Ternyata gambarnya juga sama gitu. Nah, kok bisa? Iya, kayaknya bahkan generasi boomer juga gambarnya sama. Nah, kok bisa gitu? Kita gitu menggambar hal yang sama gitu. Di satu sisi lucu gitu bahwa ternyata kita memiliki kesamaan, tapi di satu sisi lain ini miris gitu bahwa ternyata kita gitu gambarnya gitu nggak ada yang berbeda, nggak ada yang original gitu. Oh ya benar juga sih. Kenapa sih? Ini misalnya dari boomer, milenial, Gen Z ya, awal. Kok nggak ada peningkatan gitu ya? Iya, kayak nggak ada gambar lain gitu selain itu gitu. Kayaknya sih ada pemicunya sih kayaknya. Kayaknya sih masalahnya di boomer. Masalahnya di iya. Dia ngajarinnya gue kenapa gunung sungai. Kayaknya masalahnya di situ sih. Apalagi kan akhirnya yang ke bawahnya kan malas mikir juga kan. Udahlah, yang gua tahu aja kan biasanya kayak gitu. Ya kayaknya masalahnya di boomer. Salahnya di boomer ya. Ya itu sih itu. Oh ya, ini ada lagi berita mengenai tentang SD yang gambar. Ini ada yang lumayan trending sekarang, di mana ada siswi SD itu tiba-tiba direkam sama gurunya yang terheran-heran karena
gambarnya itu bagus banget, dia ngegambar anime gitu. Nah cuman dalam video itu terlihat siswinya itu entah kenapa kayak tegang dan ketakutan gitu, padahal gambarnya bagus. Itu kenapa? Apakah Itu gurunya muji apa? awalnya iya gurunya muji gitu, cuman dari siswinya itu dia kayak takut gitu. Itu kenapa? Padahal gambarnya emang dipuji bagus gitu. Ya biasanya emang kalau dia punya kecerdasan seni gitu atau yang lain biasanya emang no lab kan. Biasanya dia punya masalah apa namanya intelijen sosial, maksudnya punya kemampuan bersosialisasinya emang kurang. Itu wajar aja sih kayaknya. Perhatiin aja orang-orang pasti yang wah ini pinter nih, misalkan pinter ini, ya pasti dia kemampuan sosialnya juga berkurang. Biasanya sih kayak gitu. Iya kan. Nah ketegangan itu sih bisa diwajarin sih. Tapi ya kalau yang nggak wajar itu ketika punya apa namanya kelebihan itu malah dianggap aneh, itu yang jadi masalah sebenarnya. Oh, Ya emang biasanya kayak gitu kan, kalau apa ya namanya ya. Ya kalau ada bocah pinter sendiri ya pasti kecil juga ininya, apa namanya, circle sosialnya. Nah itu juga nih yang kayak masalah gambar kayak gitu. Oh, nah pernah ada, nah itu tapi nggak kirain tuh tadi tuh gurunya nggak percaya terus apa gitu, apa dia bahasanya sujon gitu apa kirain kayak gitu. Tapi kalau emang gurunya nggak pesi nggak apa-apa, soalnya ada kasus tuh Bim kayak gini Bim. Kadang tuh orang pinter itu bukan orang pinter sih, orang punya kemampuan di bidang yang nggak umum lah gitu misalnya. Nah itu biasanya emang no lab atau pemalu atau emang dia nggak menonjol di kelas ya. Kari itu pernah ada apa sih namanya kejadian unik gitu. Itu MTS juga Bim. MTS. Ya dulu kan jarang masuk kan, tadi tuh dia jarang masuk. Nah terus ada waktu itu masuk tuh, dulu masuk tuh waktu itu pelajaran IPS, masih inget tuh IPS. Ada ujian bukan ujian nasional ya, ujian kelas ya, ujian kelas. Nah di situ dan namanya di kelas kan pasti Bim juga pernah kan ada orang yang dikenal pinter banget tuh. Iya. Ada kan, oh ini orang ini pinter banget. Ada orang yang biasa aja gitu. Nah waktu itu ketika habis ujian dinilai, nah diumumin kan, nah itu dapat 100 Bim. Nah orang yang pinter banget itu nilainya itu nggak 100, entah berapa gitu ya Bim kan. Nah itu jadi ini tuh guru tuh. Nah akhirnya kan ini Asari kan dapat 100 kan, 100 akhirnya ini. Nah waktu itu tuh ujiannya itu diacak Bim, ininya duduknya Bim, tiba-tiba diacak. Iya, Jadi nggak boleh tuh ini diacak. Ini Asari nih duduknya sama siapa? Nah itu kodarullah Bim, itu duduknya sama orang yang paling bodoh di kelas. Paling bodoh di kelas Bu. Namanya Ade, cewek tapi namanya Ade. Itu Bu sama Ade kan. Nah si ibu guru tuh nggak bisa berkata apa, sampai dia berarti bilang, Asari ini kayaknya sih, dia bilang kayak gini, masih inget ya. Mungkin kamu pinter ya Asari ya, tapi ibu nggak tahu nih kamu nyontek atau enggak. Lah udah jelas nih yang sebangnya orang paling bodoh nih kelas. Nah itu kayak gitu Bim, kalau orang kita pendiam, maksudnya ya orang bukan kari pinter ya, maksudnya ada orang yang punya kelebihan tapi kadang nggak punya ya pemalu gitu, nggak punya kemampuan sosial. Nah itu yang jadi masalah tuh, karena dia nggak menonjol tuh, itu susah Bim. Nah itu juga terjadi waktu waktu efek. Nah itu Bim, stigma pinter tuh. Nah ini masalah guru juga sebenarnya Bim. Guru itu nggak bisa objektif Bim. Dia itu kalau udah ngelihat, oh ini siswa ini pinter nih, itu udah melekat nih. Oh ini pinter nih, itu udah kayak gitu aja. Nih siswa nih kurang nih, kayak gitu aja. Ini yang Kari rasain ya. Waktu SMA tuh ada tugas, kita tuh suruh ngejelasin cinta secara kimia, jadi secara reaksi kimia. Waktu SMA tuh, kan SMA-nya IPA. Akhirnya itu emang bener modal Google. Kita nggak tahu lah, ada SMA nggak tahu reaksi kimia, itu modal Google dulu. Apa namanya? Waktu SMA jurusannya apa? IPA. Oh IPA. HP Symbian tapi udah bisa Google kan? Iya, Symbian udah bisa Google. Pakai Google kan, Google search. Oh ini. Akhirnya suruh ngejelasin di depan tuh satu-satu. Hari ngejelasin. Itu ada reaksi kayak apa namanya, dari dopamin, terus zat feromon yang keluar dari ketiak. Itu bener Bim, itu dari artikel kan ngambilnya kan. Bahasa iya sih. Dari artikel kan, dari artikel ilmiah. Itu bilang gurunya apa?
kata dia salah, kata gurunya, guru kimia. Lah, itu gimana? Nah, akhirnya maju tuh yang dikenal pinter tuh. Iya. Maju. Yang Kari tahu tuh itu dia gak nyambung sih. Dia enggak ngejelasin kimiawi apa-apa, coba ngejelasin gitu. Ya kita tahu lah. Terus kata gurunya, nah ini bener nih. Nah itu tuh stigma yang melekat itu ngaruh banget nih. Kalau orang udah terkenal pinter itu, dia mau ngomong apa kayaknya bener aja. Kayaknya dianggap bener aja Iya, ya. tapi kalau udah orang yang biasa aja nih pendiam, itu kadang dicurigai deh. Lah ini kok dia kayak gini aja, jangan-jangan dia mah ini. Nah itu tuh jadi masalahnya tuh. Harusnya guru itu objektif. Ya kalau pinter ya kalau bener ya bener aja gitu. Oh iya, saya juga ada sih pernah berpengalaman waktu SMP ya. Emang waktu SMP ya saya jadi murid yang paling dibully lah di sekolah karena emang pendiam, noleh gitu. Bahkan itu ada di masa paling masa paling terendahnya itu ketika di kelas 9 gitu, dimana di satu kelas itu saya sama sekali nggak punya teman gitu. Sebenarnya tuh kelas 1 ya. Enggak, kelas 1 itu kelas 7. Ini kelas 3 SMP, jadi kelas 9 gitu. Ini ada yang unik, dimana kan di kelas itu saya nggak ada temen ya satupun gitu. Terus saya tuh suka main ke kelas lain, karena kan suka main ke kelas lain itu karena ada temennya di situ. Nah, apa yang terjadi adalah saya dimarahin sama guru kelasnya, sama wali kelasnya. Saya dimarahin karena karena main ke kelas orang lain mulu gitu. Main ke kelas orang lain mulu dan nggak mau ada di kelas ini gitu. Nggak berteman sama yang lain. Lah gimana mau berteman, itu orang saya dimusuhi semua gitu. Jadi mending ke kelas lain aja gitu kan, nyaman ada temennya. Terus ini juga ada yang unik lagi, dimana ketika kita tahu lah dimana orang siswa Indonesia itu dia kalau presentasi itu dia itu lebih ke baca slide-nya. Nah, pernah ada gitu. Jadi ketika di pelajaran geografis gitu, ketika saya presentasi, saya udah bikin slide-nya di situ, satu slide aja gitu. Yang mana di situ ada gambar bumi, juga sebuah persentase di mana di bumi itu daratannya sekian persen gitu. Misalkan lupa berapa tuh bumi daratannya berapa persen. Contohnya aja 40% lah. Nah, lalu untuk lautannya 60%. Udah segitu aja di slide-nya. Nah, saya tiba-tiba berkata seperti ini. Nah, berarti dari sini di bumi itu lebih banyak lautannya dibandingkan daratannya. Nah, terus tiba-tiba langsung dikomentar sama orang yang paling benci sama saya, perempuan itu. Dia langsung berkomentar. Dikenal pinter sih enggak, justru malah lebih dikenal bandel lah, bisa dibilang. Jadi ketika saya bilang kesimpulan, nah jadi bumi kita itu lebih banyak lautannya dibandingkan daratannya. Nah saya langsung mendengar gitu, ngomong apaan gitu, so pinter gitu. Ya gitu. Iya gitu. Wah, itu mental kepiting, crab mentality ya gitu. Iya, karena saya kan ini emang bisa dibilang sosialnya kurang, tapi saya tuh suka merhatiin orang gitu. Biarpun lagi duduk diem gitu, tapi saya tuh suka mendengar sekitar. Jadi ketika si murid yang langsung berkomentar jelek ketika saya membuat kata-kata baru, saya membuat kesimpulan dari satu slide itu, meskipun dia ngomong kecil gitu, tapi kedengeran jelas gitu, dia berkomentar buruk kepada Bima gitu. Iya emang, ya itu tadi sih, kayaknya dia nggak nyangka aja kayaknya. Iya, mungkin dia nggak nyangka karena loh dia dapat dari mana gitu, yang nggak ada di slide-nya gitu ya kan, sama nggak terima juga gitu. Mungkin dia nggak terima kayak dari mana gitu bumi lautannya lebih luas, lebih banyak. Itu SMP ya? SMP kelas 9 loh, kelas bodoh. Padahal dari slide itu udah saya jelasin gitu presentasinya, bahwa kalau di bumi itu dari luar dilihatnya lautan itu 60%, daratannya 40%. Kan dari situ logikanya udah jelas ya. Berarti lautan tuh lebih luas gitu daripada lebih banyak lautannya dibanding daratan gitu. Tapi itu juga gambarin sih yang tadi yang survei literasi tadi. Ya, itu penting aja tadi.
Lah masa sih gak tahu bahwa lautan itu Iya benar. Nah. kelas 3 SMP. Oh ya, waktu kelas 1 juga ada fenomena unik. Ada kelas ini siswa pindahan gitu. Dia siswa pindahan itu udah langsung jadi bintang di kelasnya gitu. Ganteng. Bukan ganteng, cantik. Iya, langsung jadi bintang di kelasnya gitu. Lalu dia ditanya gitu ketika pelajaran geografis gitu. Ada sebuah peta di papan tulisnya itu, dia disuruh nunjukin di mana Indonesia. Dan dia kebingungan, nggak tahu di mana Indonesia. Dia bintangnya tuh karena apa? Cantik doang. Karena cantik doang itu. Ya wajar. Tapi ya harusnya SD juga udah tahu. Rumah Isa nih kan kelas 1 SD ya. TK aja udah tahu lah. Peta di Indonesia tuh udah tahu nih. Wow. Masa di SMP nggak tahu? Itu dia. Kurang lebih itu aja untuk berita mingguan yang muncul di timeline saya gitu. Yang ingin dibahas lebih lanjut, pusing juga ya baca-baca berita begituan dan ngebahas lebih gitu. Ini kebetulan ada Minty Fresh gitu. Ini dapat membantu untuk mengatasi Pusing, ini sakit kepala. sakit kepala gitu. Dia bisa buat ngilangin ngantuk juga. Ya sama ngilangin ngantuk juga. Berhubung anak ada ini, kita mau pakai dia mumpung pusingnya bahas. Untuk cara pakainya ini tinggal kita teteskan ke tangan. Ini nggak usah banyak-banyak. Bisa dihirup, bisa dias. Terus kita hirup begini. Waduh, seger ya. Ya. Tapi kalau buat yang ngerokok nih, ntar rokoknya jadi rasa rokoknya jadi ada. Jadi seperti ada minnya gitu. Segar. Oh ya, ini buat yang mau Minty Fresh juga, ini bisa dapat di mana? Ini bisa didapetin di Instagramnya Minty Fresh Segar atau bisa langsung ke Shopee kita di Shopee Rumah Iso. Mungkin nanti ada aja cantumnya aja. Ya nanti kita cantumkan di deskripsi.